Merasakan kedamaian membawa sejuta cerita. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa bingung? Kenapa ada orang yang kayaknya nasibnya bagus banget gitu loh? Ya, pernah gak ngelihat temen sendiri deh, gak usah jauh-jauh. Orang itu mas, temen saya, itu kok kayaknya gampang banget disukain orang. Sementara saya nih, saya bukan orang jahat loh mas. Saya ini orang baik. Tapi kenapa ya kok selalu saya ketemu sama orang-orang yang salah terus? Mau cari jodoh, wah susah mas. Mau cari rekan bisnis, susah, ketemunya penipu mulu. Atau mungkin sekedar cari temen aja, adanya yang salah terus. Ada apa sih mas? Kok seolah-olah dunia nih, alam semesta tidak berpihak kepada saya? Apakah ini yang disebut kutukan? Teman-teman, ini adalah kabar baik buat kamu. Kenapa? Karena di video ini saya akan memberikan sebuah penjelasan sekaligus obat mujarab ya, yang seizin Tuhan kamu butuhin, karena ini masuk akal, logis, dan bisa langsung dipraktekkan. Jadi sekarang kalau kamu penonton lama, seperti biasa, siapkan dirimu untuk ketawa-ketawa sendiri. Kalau kamu penonton baru, siapkan dirimu juga untuk melongo. Karena seolah-olah kok ini si pembicara dukun ya, bisa tahu apa yang saya rasakan tanpa harus saya katakan. Ini seru nih, yuk kita bahas ya, kita mulai. Nah sekarang langsung aja. Teman-teman, saya punya kabar baik sekaligus kabar buruk. Ini langsung to the point ya, gak basa-basi nih. Kamu tahu gak? Ada satu fakta. Dan fakta ini bener banget. Tapi kayaknya kamu bakal kecewa. Tahu gak apa? Maaf ya, diri kamu sebagai sahabat saya selalu ketemu orang-orang yang salah. Itu memang karena salah kamu sendiri. Iya, maaf nih, saya harus bilang maaf. Kenapa? Karena mungkin diri kamu akan kaget. Mas, saya itu menonton video ini untuk dipeluk loh dengan kata-kata indah yang memotivasi. Kok Mas Aryan malah nuduh saya seolah-olah ini sebuah salah saya? Kok Mas Aryan tega sih? Sabar. Saya sebagai sahabat kamu harus berbicara apa adanya. Kalau memang kamu salah, ya salah. Itulah sahabat sejati. Nih dengerin. Kamu tahu gak kenapa saya bilang kamu salah? Sederhana kok. Coba lihat diri kamu sendiri. Bagaimana cara pandang kamu selama ini kepada orang lain? Ini loh rahasianya. Setiap orang, teman-teman, akan memandang orang lain seperti dia memandang dirinya sendiri yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Cara pandang kamu terhadap orang lain itu penting. Kenapa? Karena bagaimana cara kita memandang orang lain, orang itulah yang akan ketarik ke dalam hidup kita. Wah, gimana? Mas kan? Masuk akal gak? Nih, saya jabarin deh biar kamu makin paham. Ibarat kata kita bicara soal buah duren. Ada gak di antara kamu yang suka banget sama buah duren? Saya suka banget malah. Tapi ada gak sih teman-teman kita atau mungkin saudara kita, orang tua kita yang gak suka banget sama duren? Padahal buahnya menurut kita yang suka itu enak banget. Jawabannya sederhana. Karena cara mereka memandang duren itu beda dengan kita. Mereka gak suka duren, otomatis gak akan ada buah duren di sekitar mereka. Kenapa? Karena begitu ada buah duren, mereka menjauh. Mencium baunya aja mereka udah gak suka. Otomatis ketika nyium bau duren, mereka marah kemudian menjauh. Betul gak? Sama seperti hidup kamu. Sadar gak sih, orang-orang baik di sekitar kamu tuh banyak. Saya ulangi, sadar gak sih, orang-orang baik di sekitar kita, di sekitar kamu tuh sebenarnya banyak. Banyak banget malah. Tapi sayangnya, cara pandang kita terhadap mereka salah. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling penting, kenapa? Ya seperti buah durian tadi. Kalau kita emang gak suka buah durian, mencium baunya aja kan kita gak suka. Bener gak? Otomatis ketika mencium baunya, kita akan menjauh dong. Nah sama persis seperti kita memandang orang lain. Kalau kita memandang orang lain di sekitar kita itu jahat, yang ketarik ya orang-orang jahat beneran. Kalau kita memandang orang lain di sekitar kita tuh rata-rata peselingkuh, yang kita tarik peselingkuh beneran. Kalau kita memandang orang-orang di sekitar kita itu baik, setia,
kita pun akan menarik mereka satu persatu ke dalam hidup kita. Paham sampai di sini? Nah, ini akan kita bedah. Pertanyaan bagus berikutnya adalah, kenapa ya Mas, kok cara pandang saya bisa jelek terhadap orang lain? Itu penyebabnya apa sih Mas? Ini seru nih. Teman-teman, faktanya adalah begini. Cara pandang kamu terhadap orang lain itu persis seperti cara pandang kamu tentang diri kamu sendiri. Saya ulangi ya, teman-teman, ini faktanya, maaf kalau kamu ketampar. Cara pandang kamu terhadap orang lain tuh sebenarnya persis sama seperti bagaimana kamu memandang diri kamu yang sebenar-benarnya. Kamu pernah nggak punya mantan atau punya pasangan bahkan yang kayaknya tuh dia cemburuan banget sama kamu? Diri kamu nggak pernah selingkuh, tapi dia selalu nuduh kamu seolah-olah selingkuh lah, genit lah. Kamu tahu nggak kenapa dia begitu? Ya, betul. Dia begitu karena di dalam dirinya dia suka berselingkuh. Karena dia suka berselingkuh, dia pikir setiap orang berselingkuh, termasuk kamu. Jadi ketika ada orang, yaitu pasangan, yang menuduh pasangannya suka selingkuh, genit, padahal enggak sama sekali, kemungkinan besar dialah yang menganggap bahwa semua orang sama seperti dirinya. Nah, sekarang dari sini, coba perbaiki cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kita memandang diri kita sendiri itu gimana sih teman-teman? Saya ulangi, lihat diri kamu secara apa adanya, katakan di dalam hati aja, cara kamu memandang dirimu sendiri itu sebenarnya selama ini bagaimana sih? Sekarang saya tanya deh, dan ini harus jujur kamu jawab. Ada nggak sih rasa benci yang keluar dari dalam diri kamu ketika kamu melihat dirimu sendiri di foto atau di cermin? Saya ulangi pertanyaan saya. Ada nggak sih rasa benci, rasa jijik yang muncul di dalam diri kamu ketika kamu melihat wajahmu sendiri di foto atau di cermin? Teman-teman, tahu nggak? Itu adalah perasaan yang salah. Ketika kita benci dengan diri kita sendiri, kita akan benci juga dengan orang lain. Ketika kita benci dengan orang lain, orang-orang yang kita tarik ke dalam hidup kita, ya orang-orang yang bikin kita jadi gak enak. Karena energi mereka negatif, bukan orang yang positif. Betul? Lihat diri kamu deh, lihat diri kita. Berapa banyak rasa benci yang muncul ketika kita ingat kok kita pernah melakukan kesalahan bodoh banget ya di masa lalu. Kok kita pernah jadi orang kayaknya gagal banget ya di masa lalu. Sekarang kita jujur-jujuran aja mau ya. Pernah gak sih secara jujur kamu merasa benci dengan dirimu sendiri karena kamu ngerasa gagal sebagai anak bagi orang tua? Pernah gak sih kamu ngerasa benci dengan dirimu sendiri karena selama ini ngerasa gagal menjadi orang yang bernilai bagi orang-orang yang kamu sayang? Bisa kepada anakmu, bisa kepada orang tua, bisa kepada pasangan. Di saat kita ngerasa gagal, itu adalah bahasa lain dari benci. Saya ulangi, ketika kita merasa gagal, merasa menjadi seseorang yang gagal, itu adalah bahasa lain bahwa kita benci loh dengan diri kita sendiri. Sekarang jujur deh, itu kamu bukan sih? Nah itu loh yang jadi biang kerok. Bagaimana mungkin kita bisa menarik orang-orang yang oke, yang cocok, yang baik ke dalam hidup kita kalau kitanya sendiri belum bisa memaafkan diri sendiri dengan baik? Teman-teman, sekarang tugas saya adalah menyembuhkan kamu sebagai seorang sahabat. Barusan saya sudah ngasih tahu kenapanya. Kenapa gerangan? Kok diri kita, diri kamu bisa menarik orang-orang yang salah terus ke dalam hidup kamu? Teman-teman, kita obatin yuk. Emang bisa mas? Bisa. Caranya gimana? Nih, dengerin baik-baik. Teman-teman, ada satu hal penting yang sering kamu lupakan dan ini adalah obat yang sebenarnya paling ampuh. Tahu gak apa? Coba tebak deh. Langkah pertama untuk mengobati kebencian terhadap diri sendiri adalah 1. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Saya ulangi. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Ini dia nih yang jadi biang kerok. Berapa banyak konten sosial media yang kamu lihat?
Di antara semua konten sosial media yang kamu sudah lihat, berapa banyak sih yang bikin kamu ngerasa kayak iri dalam hati? Karena diri kamu kok gak bisa sebahagia dia ya? Diri kamu kok gak bisa secantik atau seganteng dia ya? Diri kamu kok badannya tidak bisa seoke dia ya? Pernah kayak gitu? Itu tuh. Itu yang bikin kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita fokus membandingkan diri dengan orang lain, kita akan terus merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang jelek, yang gagal, dan layak dibenci. Sampai sini, masuk akal gak perkataan saya? Masuk akal atau tidak? Renungkan. Nah sekarang mas, ini masuk akal banget. Cuman gimana caranya saya bisa stop membandingkan diri dengan orang lain? Kamu lihat apa yang membuat kamu selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Betul, itu dia. Sosial media yang setiap hari kamu lihat. Teman-teman, kita ini hidup di zaman yang aneh. Kenapa? Sadar gak sih, kita itu kayak dipaksa untuk menjadikan orang lain sebagai sebuah perbandingan bagi hidup kita. Betul? Kita kayak dipaksa untuk selalu melihat kehidupan orang lain yang sebenarnya gak usah dilihat lagi karena bukan urusan kita. Betul gak? Iya kan? Nah sekarang kalau kamu gak percaya, coba deh. Satu hari, tentukan hari apapun boleh, satu hari aja kamu jangan melihat sosial media apapun. Satu hari full. YouTube boleh, kenapa? Karena di YouTube kamu bisa milih mau nonton video apa. Tapi kalau selain YouTube, biasanya kamu scrolling kan? Begitu scrolling, kamu lihat konten apapun yang disajikan. Gak bisa milih. Kadang-kadang yang kelihatan yang bagus, kamu seneng. Kelihatan yang jelek, kamu iri, marah. Ujung-ujungnya jadi benci diri sendiri. Sekarang saya mau tanya sama kamu satu pertanyaan sederhana. Diri kamu tuh beneran cinta gak sih dengan tubuhmu? Diri kamu tuh pura-pura cinta atau beneran cinta dengan hidup kamu? Udah bosen belum ketemu orang yang salah terus? Udah bosen belum ketemu dengan lingkungan yang keliru terus? Kalau udah bosen, udah dong. Jangan cuma dengerin aja pagar kehidupan. Praktekinlah paling tidak yang ini deh. Ya, satu hari aja kamu gak usah buka sosmed apapun. Kalau mungkin alasan kamu, saya sudah mencoba mas, tapi terus-terusan pengen buka. Sebenarnya kamu gak nyoba. Kamu hanya seolah-olah mencoba, tapi begitu udah nyoba, belum apa-apa kayak nyerah gitu. Tahu gak caranya gimana supaya enak? Taruh handphone kamu, jangan dipegang terus. Taruh handphone kamu, jangan dipegang terus. Itu solusi kalau kamu tidak bisa lepas dari sosmed. Lakukan itu satu hari. Ya tapi mas, gak bisa. Kenapa? Kan handphone saya ada kerjaan. Nanti kalau saya gak baca handphone, otomatis mas, saya gak bisa lihat perkembangan kerjaan saya. Gimana tuh? Ya udah, hapus sosmed kamu satu hari aja. Nanti besok kamu install lagi. Bisa kan? Tujuannya apa sih? Supaya kamu ngerasain sendiri bahwa apa yang saya katakan ini benar. Pagar kehidupan itu kan bedanya apa sih? Pagar kehidupan itu bedanya bisa dipraktekin dan ada rasanya gitu loh. Bukan cuma teori yang bikin kamu senang mendengarnya, tapi abis itu cuman, maaf ya, nepu doang. Kan gak gitu ya pagar kehidupan ya. Jadi saya pengen kamu rasain sendiri. Tentuin satu hari, kamu hapus sosmedmu. Lihat, dari satu hari itu kamu gak lihat sosmed sedikit pun, rasanya beda banget atau sama aja. Rasain sendiri deh. Tahu nggak? Itu enak banget. Bagi kamu yang pernah merasakan ini, pernah ngerasain enaknya tanpa sosmed, share di komentar. Biar kita sama-sama belajar dari kamu yang pernah mempraktekannya. Enak kan? Sharing. Langkah yang kedua, kalau kita ingin memperbaiki pola pandang kita supaya nggak benci lagi dengan diri sendiri alias bisa memaafkan diri, langkah keduanya apa mas? Sederhana. Dan ini juga sering kamu lupakan padahal gampang banget. Apa itu? Diri kamu jangan terlalu sering berkompetisi ya. Saya ulangi, diri kamu stop berkompetisi. Benar. Yang membuat manusia itu capek adalah kita berpikir bahwa dunia ini adalah tempat untuk berkompetisi. Aku harus jadi orang paling cantik.
Aku harus jadi orang paling kurus, paling gemuk, atau paling bagus badannya. Aku harus jadi orang paling kaya. Aku harus lebih baik dari adik aku, dari kakak aku. Hey, stop. Saya ulangi, stop. Kita semua ditipu sama dunia. Bener, dunia itu tempatnya tipuan dan senda gurau belaka, betul kan? Salah satu tipuannya adalah kita ini dipaksa untuk berkompetisi dalam segala hal. Capek loh. Coba deh, diri kamu ini udah spesial. Diri kamu ini udah cantik, udah ganteng. Diri kamu ini udah oke. Gak usah jadi orang lain. Gak usah jadi sespesial yang kamu bayangkan kok. Mas, tapi saya pendiam banget. Kalau ngomong sama orang susah. Ya terus kenapa? Emang kalau jadi orang pendiam itu masuk neraka? Enggak kan? Gak dosa kan jadi orang pendiam? Enggak sih mas. Tapi kan aku pengen bisa ngobrol lancar. Karena kamu membandingkan dirimu sama orang yang bisa ngobrol sama orang lain kan? Itu yang membuat kamu ngerasa hina hanya karena pendiam, betul tidak? Hei, dengerin baik-baik. Kamu tahu gak kalau saya ini pendiam? Saya ini cuman pinter ngomong di saat saya memotivasi aja. Tapi di luar sana saya itu pendiam. Tapi saya juga bisa menolong orang. Lihat berapa banyak orang yang saya tolong, termasuk kamu mungkin. Jadi dengan kata lain, pendiam itu gak salah. Yang salah itu adalah kamu yang membenci dirimu karena pendiam. Mas, saya cerewet mas, saya cerewet banget. Aduh, kalau ngomong saya gak bisa berhenti. Ya udah, emang kenapa? Salah jadi cerewet? Enggak kan? Orang tuh butuh cerewetnya kamu. Sama seperti juga orang butuh pendiamnya kita. Tuhan itu sudah menciptakan orang semua pas. Ada yang pendiam, ada yang cerewet. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning langsat. Semua udah pas. Ada yang sipit, ada yang matanya belok, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya bule, ada yang rambutnya merah, ada yang keriting, ada yang botak. Semua udah pas. Gak usah ngerasa bahwa dengan apapun yang ada di dalam diri kamu, itu yang jadi biang kerok kamu benci dirimu. Stop. Diri kamu diciptakan Tuhan sudah pas. Namun kamu yang terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain terus karena menganggap bahwa hidup ini adalah kompetisi. Kompetisi dalam hidup itu tipuan belaka. Kamu tidak perlu menjadi mereka, kamu tidak perlu melebihi mereka. Diri kamu cukup menjadi kamu. Itu cara memaafkan diri sendiri. Masuk akal? Renungkan. Yang terakhir, justru ini paling penting dan sering banget kamu lupakan. Apa itu, Mas? Diri kita selalu menganggap bahwa orang-orang jahat yang hadir dalam hidup kita itu adalah musibah. Betul gak? Halo? Kapan terakhir kali kamu ketemu sama orang yang salah, ditipu bisnis mungkin, diselingkuhin mungkin, ditipu temen mungkin, kamu udah minjemin duit dia gak balikin, kamu terus merasa bahwa kenapa sih kok Tuhan jahat banget sama saya? Kapan terakhir kali ngerasa gitu? Nah itu tuh, itu yang saya maksud. Sering kali kita ketemu sama orang yang salah menganggap bahwa itu adalah musibah. Padahal bukan, teman-teman. Orang-orang yang salah itu pada dasarnya adalah pelajaran. Selama kita tidak membenci diri kita sendiri, namun tetap ketemu orang yang salah, jangan menganggap bahwa Tuhan itu benci kamu. Kenapa? Karena di saat kamu menganggap Tuhan itu benci kamu, secara tidak sadar kamu membenci dirimu sendiri. Betul. Saya ulangi, di saat kamu merasa bahwa Tuhan membenci kamu, di saat itulah kamu sedang membenci dirimu sendiri. Sehingga semakin banyak orang-orang aneh masuk ke dalam hidup kamu. Karena kamu sendirilah yang menarik mereka hadir ke dalam hidupmu. Kok nyalahin Tuhan? Jadi kalau ketemu orang yang salah, di saat kamu sudah jadi orang yang positif, katakan aja, oh iya, alhamdulillah, terima kasih saya diizinkan ketemu dia. Alhamdulillah, terima kasih saya diizinkan ketemu mereka. Mereka adalah pelajaran yang saya butuhkan supaya saya paham bahwa hidup saya perlu naik level dengan adanya dia dan mereka. Orang-orang yang aneh, yang jahat, itu naikin level kita ke level hidup yang lebih tinggi. Ulangi bersama saya. Orang-orang jahat, orang-orang aneh dalam hidup kita, itu naikin level kehidupan kita ke level yang lebih tinggi. Apa untungnya kita naik level kehidupan yang lebih tinggi? Kita mendekati apa yang kita doakan selama ini kepada Tuhan. Kalau kamu tahu cara kerja Tuhan,
Tuhan itu selalu memberikan sesuatu berdasarkan kepantasan. Sebelum kamu doanya dikabulin, kamu dibuat pantas dulu untuk menerima apa yang kamu doakan. Iya kan? Kamu minta stroberi nih ibarat kata sama Tuhan. Nggak mungkin muncul stroberi langsung. Dikasih hujan dulu. Bingung, saya minta stroberi dikasih hujan. Ternyata dengan adanya hujan itu bisa membuat tanahmu lebih subur sehingga gampang tumbuh stroberi. Analoginya gitu. Jadi sekarang kita nggak usah marah, nggak usah nangis. Bersyukur nih ada konten bagus kayak gini. Kamu suka banget, klik jempol ke atasnya, silakan. Sharing Pagar Kehidupan, sebarkan link video ini. Dan kalau kamu pengen curhat dengan saya, boleh. Caranya gimana mas? Ada di deskripsi, kamu lihat aja dulu ya. Mau jadi member gimana caranya? Lihat di deskripsi juga. Semua ada di kolom deskripsi. Deskripsi itu adalah ladang emas Pagar Kehidupan. Dilihat deh ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Membawa sejuta cerita. Terima kasih. Kamu suka dengan video ini? Berarti kamu suka juga dengan buku saya. Ada di keranjang kuning ya.